Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma hiya. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Beberapa kali kita sering mendengar penekanan-penekanan semacam ini dari Allah untuk meyakinkan bahwa hanya Allah yang paling tahu. Dan tahukah kamu apa neraka Hutomah itu? Sesungguhnya neraka Jahim adalah Allah memperkenalkan tempat-tempat yang diciptakan untuk kita di masa depan. Dan sebelum Allah mengenalkan tempat itu, Allah beri pertanyaan kepada seluruh alam semesta, kepada seluruh kaum jin, kepada seluruh umat manusia. Ada yang tahu nggak neraka hawiyah itu? Terangkan Rasulullah, apa itu neraka hawiyah? Sebuah tempat yang dimana seluruh manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ringan timbangan kebaikannya. Tidak seperti neraka Hutomah, begitu banyak syarat-syarat untuk masuk ke dalam nerakanya. Tidak seperti neraka Jahim, tempat untuk orang yang suka bermegah-megahan, dikumpulkan bersama idola-idolanya semasa hidup. Idola-idolanya yang selalu menyesatkan akal pikiran, hati dan hawa nafsu mereka. Neraka hawiyah syaratnya hanya satu, ringan timbangan kebaikan umat manusia. Al-Quran adalah kabar gembira sekaligus peringatan. Kabar gembira bagi mereka yang mampu memegang akal pikiran, memegang hati, minimal meluruskan jalan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hawa nafsu, walaupun kita tidak bisa menaklukkan, minimal meluruskan saja dulu. Mudah. Jauhi tempat-tempat maksiat. Pun ketika kita sudah ada di dalamnya, senantiasa kita bertasbih. Karena kita manusia, makhluk yang paling lemah, lalai. Namun pintu tobat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa 1x24 jam. Pun begitu kepada Fir'aun yang semasa hidupnya membunuh jutaan manusia. Dan yang dibunuh itu bukan musuh-musuhnya saja, rakyat-rakyatnya pun dibunuh, seolah-olah dia adalah Tuhan. Sebelum beliau mati, sebelum dia dimatikan oleh Allah di Laut Merah, diberi kesempatan, wahai Fir'aun, ku maafkan dosamu, ku berikan ampunan kepadamu, dan kau adalah satu-satunya musuh para nabi yang aku masukkan ke surga. Pada saat ini, pada detik ini, asal kau percaya kepada Tuhannya Musa. Namun dengan logika-logika sesatnya, dengan logika-logika hawa nafsunya, hatinya yang keras, dia tetap bersikukuh bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah orang yang pantas disembah. Dia adalah orang yang pantas dipuja. Pun Allah mematikannya dalam kondisi yang hina. Dikumpulkan bersama dengan Fir'aun yang dosanya begitu besar. Sementara mungkin kita dimasukkan hanya karena 0,1 ringan timbangan kebaikan kita. Kita lalai untuk meminta maaf kepada orang-orang yang telah kita sakiti hatinya. Kita mungkin lalai dengan
orang-orang tua kita yang masih hidup atau sudah meninggal. Hadikan kita, prasangka buruk kita kepada mereka. Dan ketika kita telah menjadi seorang ayah, ketika kita telah menjadi seorang ibu, kita baru sadar ternyata begitu sulit menjaga hati, pikiran, dan hawa nafsu anak-anak kita agar senantiasa lurus kepada kebaikan, agar senantiasa lurus kepada kebenaran. Tidak ada yang tahu neraka huya ketika Jibril dengan lidah sucinya menyampaikan ini kepada Rasulullah. Para nabi tidak ada satupun di antara mereka yang ingin melihat satu manusia pun masuk ke dalam neraka. Demi Allah, demi Rasulullah, demi apapun Tuhan yang kalian sembah. Siti Hawa pun menangis ketika mendengar ganjaran apa yang akan diterima oleh Kabil karena membunuh Habil. Namun apa daya, semua itu harus berlandaskan ridhonya Allah. Tidak mempunyai hak prerogatif apapun. Dia yang memiliki tempat, dia yang memiliki ruang, dia yang memiliki waktu. Demi waktu dimanapun, waktu di neraka, waktu di surga, waktu kita melayang-melayang pada saat kiamat yang besar, waktu kita di hari pembalasan, penghisaban, tidak bisa berbuat apa-apa, hanya mampu memberi contoh, memberi peringatan, memberi aksi. Ayo kita bersama-sama bertauhid, hanya percaya kepada Tuhan yang satu, Tuhannya alam semesta, Tuhannya atom, Tuhannya virus corona, Tuhannya binatang, Tuhannya tumbuhan, Tuhannya gunung-gunung, Tuhannya lautan, Tuhannya planet-planet. Jangan kita bikin sesembahan selain kepada Allah. Pun kalau hati kalian tertutup dan termasuk ke dalam golongan kafir, minimal berbuat baik sajalah. Jangan sakiti hati manusia, karena kita sama-sama anak keturunan cucu Adam. Jangan kita mengharapkan pujian dari manusia lalu kita menertawakan mereka yang memiliki kelemahan dan kita merasa paling hebat di saat itu. Itu udah kita punya bakat Fir'aun, kita udah punya bakat Namrud, kita udah punya bakat Abu Lahab. Hal-hal yang semacam itu, tertawa di atas penderitaan orang lain. Meskipun pintu tobat 1 kali 24 jam, namun jika orang-orang yang kita sakiti hatinya, yang kita lukai hatinya, padahal mereka tidak berhak untuk mendapatkan hal itu, akan sulit untuk memberatkan timbangan kebaikan kita pada hari penghisaban, dan jiwa-jiwa kita melayang bersama para nabi, bersama para rasul, bersama para wali memasuki gerbang surga. Episode-episode yang harus kita lalui karena kita makhluk ciptaan Allah. Jangan kita berpikiran, aduh kenapa mesti kenal Islam, kok berat banget sih. Tidak sayang, Islam hanya mengingatkan, hai engkau punya akal, punya pikiran, punya hawa nafsu, kekang itu semua. Dalam surat berikutnya, kita itu surat Al-Adiyat, insya Allah setelah surat ini, kekang kuda-kuda liarmu itu. Ayo kita pacu kepada jalan kebenaran, jalan kebaikan, jalan yang menghapus semua lubang-lubang nafsu kita. Hanya 9 lubang nafsu kita. Ingat saja, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin.